Pemindah tanganan itu antara lain adalah dalam bentuk jual, tukar menukar, ruslah, hibah, dan penyertaan modal. Nanti satu-satu pelan-pelan kita bahas. Oke. Kami berusaha untuk bagaimana mudah dipahami. Oke. Pemindah tanganan tanah, ya kan, dan bangunan ditetapkan kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD kalau nominalnya tertentu. Nominalnya adalah di atas 5 miliar. Pemindah tanganan selain tanah dan bangunan yang mempunyai nilai di atas 5 miliar dapat ya, tapi tidak wajib. Ada juga daerah yang tidak mengkondisikan untuk pejabat eselon karena mungkin keterbatasan anggaran atau mungkin tidak terlalu prioritas atau juga mungkin karena mungkin masih bisa dijangkau dengan kendaraan yang ada. Ada loh Bapak Ibu contohnya di mana ya? Contohnya di waktu itu saya ke Kepulauan Riau, kabupatennya Kabupaten Anambas. Kabupaten Anambas itu tidak ada kendaraan dinas kecuali kepala dinas, kepala daerah. Karena apa? Kantornya cuman ya deket lah, pulau kok pulau, itu aja ya. Paling dia menggunakan boat, speedboat atau dan sebagainya. Kemudian kendaraan dinas operasional khusus lapangan 10 tahun lebih, standar sesuai kebutuhan dan kemampuan Kauda. Balik lagi semuanya sesuai kemampuan keuangan daerah ya. Jadi beda-beda daerah, beda kemampuan keuangan daerah, beda kebijakannya dan kebijakannya yang membuat adalah kepala daerah. Ya, itu semua skala prioritas. Disediakan untuk dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus dan lapangan dan pelayanan umum untuk menunjang tugas lapangan. Nah, ini unit-unitnya ya, CC-nya ya. Ini udah berdasarkan standarnya ya. Oke. Kemudian nanti saya share ke Bapak Ibu yang gubernur 3.000, 4.200 ya kan. Wakil gubernur. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu jadi kepala daerah naik motor masih mau ya. Kadang-kadang juga unik juga jarang. Kecuali macet. Kendaraan dinas operasional sesuai Permendagri nomor 11 tahun 2007 ya kan. Ketua DPRD provinsi 27 ini ada semua CC-CC-nya ditunjukin sesuai peraturan. Kendaraan operasional khusus lapangan seperti mobil, ambulan, pemadam kebakaran, bus, mikrobus, truk dan pengawalnya disesuaikan dengan kebutuhan. Balik lagi. Kenapa selalu ada kalimat disesuaikan dengan kebutuhan? Karena kebutuhan daerah beda-beda, kemampuan daerah beda-beda, situasi dan kondisi geografis dan masyarakatnya beda-beda ya. Oke, ini rumah negara kemarin sudah kita bahas, ya kan? Ini sudah surat izin penghunian juga ya. SIP-nya sudah kita bahas, nanti tinggal Bapak Ibu Bapak Ibu tinggal baca lagi aja. Ini ruangan kantor gubernur juga terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal, bla 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 bla. Semuanya tergantung situasi dan kondisi dan kemampuan ya, dan kenyamanan. Nah, ini bedanya nih di swasta sama di negeri. Di swasta itu saya lihat tuh jarang sekali pada saat jam kantor itu pada keluar ruangan. Kenapa? Nyaman. Kedua apa? Memang kerjaannya full. Kalau nggak ada kerjaan, dia nyari kerjaan. Nah, di birokrasi agak beda Bapak Ibu nih. Di beberapa daerah ya, bukan daerah Bapak Ibu. Jam kantor, sudah ada yang keluar ruangan, tapi semenjak adanya tunjangan kinerja pada takut keluar ruangan pada jam kerja ya. Jadi takut tunjangannya, bukan takut sama masyarakat, takut tunjangannya dipotong. Apalagi Jakarta ya, waduh, kayak pabrik katanya, kerja karyawan pabrik, pemotongannya luar biasa. Ruangan kantor bupati ukurannya sekian sekian sekian, tinggal baca saja nanti, ya kan. Oke, rumah jabatan 600 meter, tanah bla 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 bla, bupati. Oke. Nah, itu dan sebagainya. Ini lewat aja ya sama pegawai. Pemindah tanganan. Tadi sudah ya, tukar menukar. Nah, ini pemindah tanganan. Kenapa dilakukan pemindah tanganan? Karena tidak diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah lagi. Makanya dipindah tangankan. Semuanya itu berdasarkan surat keputusan penetapan kepala daerah. Jadi bukan keputusan kepala SKPD, kepala daerah. Karena yang memegang kewenangan tertinggi penggunaan barang daerah.
Nah, ada namanya penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal. Ini sudah, ini tanpa persetujuan DPRD. Tidak sesuai tata ruang, anggaran bangunan pengganti sudah ada, diperuntukkan bagi PNS, daerah yang bersangkutan, rumah negara, daerah golongan 3, dan tanah publik untuk pembangunan perumahan PNS. Untuk kepentingan umum, dikuasai Pemda dengan kekuatan hukum tetap dan atau ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Dengan persetujuan kepala daerah. Balik lagi, yang paling terakhir adalah dengan persetujuan kepala daerah. Di sini tidak ada kata kalimat sekurang-kurangnya, ini yang harus di alasan-alasan yang diterima ya. Kalau tanpa persetujuan DPRD dan mau dipindah tangankan, dijual atau dihibah dan sebagainya. Untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak, bersama, dan atau kepentingan pembangunan, termasuk kegiatan Pemda dalam hubungan persahabatan dengan negara lain atau masyarakat dan lembaga internasional. Jadi dibolehkan itu ya, karena alasannya untuk kepentingan umum. Nah, mungkin salah satu faktor banyak yang protes karena ketidaktahuan masyarakat tentang mengenai peraturan ini, ya. Ada kalimat untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Tanah dan atau bangunan untuk kepentingan umum. Kategori tanah dan atau bangunan untuk kepentingan umum. Ya, jalan umum, jalan tol, rel kereta api, bla 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 sampai stasiun radio dan TV untuk lembaga penyiaran publik. Atau pemerintahan Pemda, ya, rusun dan sebagainya sampai panti asuhan dan pembangkit turbin. Ini kepentingan umum, ya. Ini tadi sudah penjualan, ya kan? Kenapa terjadi penjualan? Kenapa dilakukan penjualan? Karena untuk mengoptimalisasi barang milik daerah, ya, lebih menguntungkan pemerintah daerah atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan undang-undangan, ya, di mana penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah atau barang milik negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang, ya. Yaitu penjualan barang daerah dilakukan dalam rangka tadi ya. Oke. Penjualan dilaksanakan di pengelola barang setelah persetujuan kepala daerah. Jadi dilakukan oleh Sekda pengelola barang setelah persetujuan kepala daerah. Walaupun awalnya mungkin letak penggunaan barang milik daerah itu posisinya ada di SKPD. Jadi harus dikumpulkan di Sekda. Oke, biasanya dilakukan lelang ya, bersifat terbuka untuk umum, penawaran harga tertulis atau lisan, pengumuman lelang di hadapan pejabat lelang. Hingga nilai penjualan barang milik daerah dilakukan dengan perhitungan atau penyesuaian. Biasanya ada yang tim penilai tadi ya. Kemudian kecuali bersifat khusus, misalnya rumah golongan 3, barang milik daerah lainnya yang ditetapkan kepala daerah. Balik lagi Bapak Ibu nih, semuanya balik ke kepala daerah. Mudah-mudahan kepala daerah yang ada atau yang baru terpilih jadi kepala daerah, mudah-mudahan diinformasikan juga tentang ini supaya beliau terbantu dan benar-benar selektif dan tidak sembarangan, sehingga juga beliau juga aman dalam ganti rugi ke depan. Mudah-mudahan tidak jadi. Dan semuanya disampaikan oleh kepala daerah informasi ini. Balik lagi ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di SKPD harus dilaporkan ke kepala daerah melalui pengelola daerah, pengelola barang. Tata cara penjualan, ya. Pengguna barang selain tanah dan bangunan, melalui pengelola barang. Ya, tanah atau bangunan di pengelola barang ya, ini diusulkan ini melalui pengelola barang semuanya disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis ya. Nah, pengguna barang otomatis juga harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, alasannya kenapa ada niat dijual, kenapa macam-macam. Nah, nanti setelah itu pengelola barang mengusulkan ke kepala daerah melakukan penelitian ya.
meneliti dan mengkaji pertimbangan perlu tindaknya penjualan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. Ya, kepala daerah juga harus barang-barang tersebut harus memenuhi syarat apabila memerlukan persetujuan DPR di atas 5 miliar ya. Oke. Kepala daerah mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan usulan tersebut. Nah, ini DPRD juga diinformasikan. Kemudian setelah memenuhi syarat, menyetujui penetapan dan semuanya hasil penjualannya adalah masuk ke kas daerah. Ya, makanya semua yang namanya transaksi sekarang sudah tidak ada yang namanya tunai, namanya non tunai. Akhirnya transfer semua, jejak digitalnya kelihatan, terlihat. Ada yang namanya istilahnya tukar menukar. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah-daerah, negara dan daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang. Makanya diperlukan tim penilai atau penilai pemerintahan. Ya, nggak mungkin kan mau mobil tukar menukar dengan motor. Ya nggak tahu, mungkin kalau motornya motor gede. Tapi buat apa motor gede? Alasannya harus jelas, ya kan? Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan A. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk optimalisasi barang milik daerah. Ya, tidak tersedia dana APBD. Mau nggak mau, ya mudah-mudahan tersedia terus ya. Nah, ini salah satu faktor kenapa dilakukan atau pertimbangan kenapa dilakukan tukar menukar ya. Sekali lagi, tukar menukar adalah dengan menerima pengganti dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang. Nah, ini tukar menukar nih dilaksanakan dengan pertimbangan tadi ya. 3 pertimbangan ini baru rencana ditukar, bisa dengan pusat, bisa dengan Pemda lain, bisa dengan BUMN atau BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara atau swasta. Jadi tukar menukar bisa. Ingat, kuncinya semuanya ada informasi di BAST secara lengkap ya. Secara lengkap dokumen-dokumennya. Kemudian kemudian setelah itu objek tukar menukar ya, apapun BMD-nya, ini SK penetapan kepala daerah juga terhadap tanah dan atau pengguna selain tanah dan bangunan dilaksanakan setelah pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Jadi tukar menukar tetap diinformasikan ke kepala daerah ya melalui pengelola barang. Itu objeknya apa yang ditukar, alasannya apa. Balik lagi Bapak Ibu, seperti awal-awal slide saya selalu bilang, jelas 5W, 5W, 1H-nya, kemudian indikatornya jelas, indikator SMART-nya, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound-nya, semua dalam rangka untuk meningkatkan operasional dalam pelaksanaan TUSI dalam pelayanan kepada masyarakat. Oke. Tata cara tukar menukar tanah dan atau bangunan. Ya, ada di pengguna barang menginformasikan melalui pengelola barang disertai pertimbangan dan kelengkapannya. Nah, disertai pertimbangan dan kelengkapannya itu antara lain ya tadi saya bilang 5W 1H lagi. What, where, when, why, jelas sedetil-detilnya. Pokoknya saya tanamkan ke pikiran dan otak Bapak Ibu sebagai pengurus barang, jangan lupa 5W 1H, jangan lupa BAST, jangan lupa catat. Jelas semuanya. Jangan lupa indikatornya SMART, spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time bound. Ada jelas waktunya. Dari pengelola barang diusulkan. Kemudian dengan seperti biasa dilakukan meneliti dengan timnya, mengkaji pertimbangan perlu tidaknya tukar menukar,
Yang kalau misalnya oke, kepala daerah mengajukan, kalau misalnya diperlukan anggota dewan ya pelaksanaan, menyetujui dan menetapkan pelaksanaan pengelola berita acara serah terima. BAST lagi kuncinya itu. Oke. Tata cara tukar menukar selain tanah dan bangunan ya, yang nilainya otomatis nilainya di bawah 5M ya. Pengguna barang ya, disertai pertimbangan dan pengembangan data ya, hasil kajian tim intern pengguna barang ya, kemudian diusulkan ke pengelola barang ya. Semuanya diinformasikan ke kepala daerah. Kepala daerah kemudian kepala daerah mengajukan usul tukar menukar disertai dengan pertimbangan asal usul, memerlukan setuju DPRD nilai lebih 5M. Kalau yang ini tidak perlu persetujuan DPRD lewat sini ya. Usul ke pengelola barang ya. Kemudian ke kepala daerah meneliti dan mengkaji pengusulan aspek teknis, ekonomis dan yuridis. Oke. Kemudian memenuhi persyaratan disetujui, menyetujui dan menetapkan, dilakukan, dituangkan dalam BAST berita acara 105. Baru balik lagi ke pengelola barang, semuanya ditetapkan oleh kepala daerah. Oke, ini tata cara tukar menukar. Ini yang penting ya, meneliti dan mengkaji pertimbangan usul tukar menukar, aspek teknisnya, ekonomisnya, dan yuridisnya. Kenapa yuridisnya juga harus dilihat aspeknya, takut nanti ada masalah hukum. Berarti Bapak Ibu juga tukar menukar juga harus jelas barangnya, harus jelas kronologisnya, barangnya barang siapa, 5W1H, ini barang apa, produksi mana, nilainya berapa, harganya berapa, wajar atau tidak ditukarkan. Secara ekonomis itu teknisnya seperti apa. Nah, kayak gitu Bapak Ibu dipikirkan. Oke. Kemudian sekarang hibah, jual, tukar menukar, dan yang terakhir adalah hibah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga bisa dilakukan hibah kalau memang pemerintah daerahnya mungkin sudah punya kemampuan keuangan luar biasa, seperti mungkin APBD dari DKI Jakarta, Surabaya yang menghibahkan mungkin gedung atau apa yang ada di sana untuk keperluan pusat untuk melaksanakan kegiatan di sana. Kemudian antar pemerintah daerah dan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Berarti benar-benar sedekah lah. Dianggap hibah nih, dikasih. Ini udah kebanyakan duit nih, gue kasih nih, gue hibahkan. Oke, tanpa berharap memperoleh penggantian. Pertimbangan hibah, ya, satu, untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial, dan penyelenggaraan pemerintah negara dan daerah. Kemudian persyaratan bukan merupakan barang rahasia negara. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya apapun yang dilakukan dalam proses pemindah tanganan jangan sampai mengganggu kelancaran tugas dan fungsi Bapak dan Ibu di SKPD dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, ya. Itu intinya. Kemudian objek hibah, ya, tanah dan atau bangunan yang diserahkan ke kepala daerah, tanah dan atau di pengguna, ya, atau selain tanah dan atau bangunan, ya. SK penetapan kepala daerah. Ini objek hibahnya. Yang tanah dan bangunan diserahkan ke kepala daerah dilaksanakan di pengelola setelah mendapatkan persetujuan kepala daerah. Semuanya juga di pengguna juga harus dilaksanakan oleh pengelola setelah persetujuan kepala daerah, hibahnya itu. Jadi jangan sampai yang namanya SKPD memutuskan sendiri
untuk menghibahkan, memutuskan sendiri melaksanakan pemindah tanganan, penjualan, atau tukar menukar. Tidak boleh walaupun barang apapun yang ada di SKPD masing-masing. Itulah kemarin juga saya sempat beberapa hari yang lalu bilang, kunci dari birokrasi bekerja adalah saling komunikasi, bersosialisasi, dan berkolaborasi. Dan memahami tusi-tusi masing-masing. Ya, kewajiban dan kewenangannya serta tugasnya. Selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan di pengguna setelah mendapatkan persetujuan kepala daerah. Semuanya persetujuan kepala daerah tuh Bapak Ibu, semuanya nih, ya. Jadi bukan kepala daerah yang tidak maksimal dalam bekerja. Kemungkinan ada ketidakpahaman atau kehilafan dari masing-masing SKPD, baik itu pengurus, baik itu kuasa pengguna barang atau pengguna barang, untuk selalu meminta persetujuan melalui pengelola barang, melalui sekda. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Next, tata cara hibah tanah dan atau bangunan. Ya. Pertama, awalnya semua mayoritas barang kan ada di SKPD atau di pengguna barang, ya, tanah dan bangunan. Melalui pengelola barang tetap, ya. Kemudian disertai pertimbangan dan kelengkapan sama, ya. Usul kepala daerah meneliti dan mengkaji apakah usul hibah untuk kepentingan sosial, budaya, agama, bla bla bla. Oke. Nah, itu semuanya harus ada BAST, berita acara serah terima. Padahal mengajukan usul dan sebagainya. Jadi hibah dari yang kecil sampai yang besar. Kan hibah ada dua tipe ya. Maksudnya pemindah tangan ada dua tipe. Ada yang di bawah 5 miliar, ada yang di atas 5 miliar. Yang di bawah 5 miliar, walaupun BMD-nya ya Bapak Ibu anggap biasa-biasa saja, nilainya nggak berharga, tetap harus dilaporkan karena itu barang milik daerah. Kecuali kalau di harganya di atas 5M, ya, 5M itu harus persetujuan juga dengan anggota dewan, dan itu juga disertai dengan pertimbangan usulan tersebut. Alasannya apa? Jangan jual, khawatirnya nanti jual di ACC. Oh, yang lucunya lagi jual menjelang mungkin pensiun, jual menjelang mungkin menjelang periodenya habis. Nah, itu namanya kurang beretika, ya Bapak Ibu. Jangan lupa diingatkan juga beliau-beliau, ya. Oke. Tata cara hibah selain tanah dan bangunan. Tadi saya bilang selain tanah dan bangunan di bawah nilainya 5M, ya. Pengguna barang mengusulkan ke pengelola barang, ya meneliti sama semuanya Bapak Ibu nih, ya. Nah, ini yang di atas 5M dilakukan tuangkan BAST. Yang penting memenuhi syarat. Syarat-syaratnya ini Bapak Ibu harus dilihat lagi di Permendagri 19. Nah, yang terakhir tentang penyertaan modal, ya. Penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, pada usaha milik daerah, dan atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Itu penyertaan modal. Penyertaan modal dilakukan pendirian, memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas BUMN atau BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan. Pertimbangannya adalah awal pengadaan sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukkan pada BUMN dan BUMD pada badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah. Lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN atau BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah. Artinya penyertaan modal ini harus ke perusahaan atau badan hukum yang berhubungan dengan pemerintah, milik pemerintah. Ini pertimbangannya, ya. Sesuai dengan penganggaran atau sesuai lebih optimal. Daripada ini misalnya barang milik daerah nganggur aja, lebih baik dijadiin penyertaan modal lah, biar nanti bisa dikelola oleh BUMN lebih profesional. Karena BUMN, BUMD itu biasanya profit oriented, orientasinya
keuntungan, ya, laba. Jadi otomatis setelah dilakukan penyertaan modal, biasanya dapat yang namanya eviden, ya, keuntungan dalam bentuk eviden. Dividen, mohon maaf, eviden bukti ya, dividen dalam bentuk dividen hasil daripada saham. Semuanya balik juga ke kepala daerah. Objek penyaluran modal, semuanya SK pendapat kepala daerah dilaksanakan di pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Jadi yang namanya penyertaan modal tidak ada, ya. Harus semuanya persetujuan kepala daerah, ya, melalui pengelola. Semuanya sama, hampir sama, ya. Hampir sama koordinasi. Tata caranya sekarang, ya. Tata caranya seperti ini Bapak Ibu, penyertaan modal tanah dan atau bangunan. Hampir sama kan Bapak Ibu, ya. Ini saya rangkum dari peraturan perundang-undangan disertai pertimbangan. Nah, ini pendiriannya, memperbaiki infrastruktur dan sampai akhirnya seperti ini, ya. Nilainya ya dilihat harganya di bawah 5 miliar atau di atas 5 miliar. Ya. Ini nilai di atas 5 miliar.